Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan malam hari ini masih bersama bangsa Amalek. Judul renungan kita adalah Musuh Bebuyutan. Ayat nats kita terambil dari Keluaran 17 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Amin. Telinga kita sudah akrab dengan istilah musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan artinya musuh lama, musuh turun-temurun. Bisa dikatakan tidak pernah ada gencatan senjata, walaupun kadangkala hanya terjadi perang dingin. Itulah yang terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Rentetan peristiwa berikut menunjukkan permusuhan sejati antar kedua bangsa tersebut. Yang pertama, peperangan di Rafidim. Yang memulai perang adalah bangsa Amalek. Mereka tiba-tiba menyerang bangsa Israel tanpa alasan. Tentu suasananya sangat mencekam bagi bangsa Israel. Namun, disinilah letak ujian bagi bangsa Israel. Tuhan tidak membuat mukjizat seperti sebelumnya, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tanggung jawab mereka adalah menghadapi perang dengan tetap bersandar pada Tuhan. Yosua memimpin perang, sementara Musa ditopang Harun dan Hur memohonkan kemenangan dari Tuhan. Dan peperangan di Rafidim ini dimenangkan oleh bangsa Israel. Yang kedua, peperangan dekat Horma. Kali ini peperangan dimenangkan oleh orang Amalek. Bukan saja karena mereka maju bersama bangsa Kanaan, tetapi juga karena Tuhan tidak bersama bangsa Israel akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, peperangan pada zaman hakim-hakim. Pada zaman hakim-hakim, peperangan tidak murni antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Pasalnya, pada peperangan zaman itu, bangsa Amalek bertindak sebagai rekan dari bangsa lain yang ingin terus menguasai bangsa Israel. Bangsa Amon dan bangsa Midian adalah rekan penjajahan bangsa Amalek. Namun, ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan penolong bagi mereka. Bangsa Amalek dan rekan-rekannya pun dikalahkan oleh bangsa Israel. Yang keempat, peperangan pada zaman Saul. Peperangan pada zaman ini memang dimenangkan oleh bangsa Israel, tetapi terselip kisah yang memilukan. Kisah tersebut adalah ditolaknya Saul oleh Tuhan karena menolak melakukan firman-Nya sepenuhnya. Yang selanjutnya, peperangan pada zaman Daud. Menariknya di peperangan ini, Daud bertanya kepada Tuhan sebelum memulai perang. Peperangan ini juga dimenangkan oleh bangsa Israel. Yang terakhir, perang dingin dan perang siasat pada zaman Ester. Pada zaman ini, bangsa Amalek diwakili oleh Haman. Ada satu hal yang menarik di sini. Haman adalah keturunan Agag. Sementara itu, Mordekhai berasal dari suku Benyamin. Ini bagaikan permusuhan lama bersemi kembali. Sebagaimana kita tahu bahwa Agag adalah musuh yang dikalahkan Saul, seorang yang berasal dari suku Benyamin. Di sini, Haman dikalahkan oleh Mordekhai. Sekali lagi, bangsa Amalek dikalahkan oleh bangsa Israel. Pelajaran bagi kita adalah, bagi kita
Yang disebut musuh harus dikalahkan adalah kuasa kegelapan, bukan pribadi manusia tertentu. Kita bisa menang atas musuh kita ketika Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan juga berkata dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Bila kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Ingat, sesama manusia bukanlah musuh kita. Biarlah kita menabur kasih untuk orang-orang di sekeliling kita. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan, ajarlah kami mengasihi orang yang mungkin memusuhi kami. Mampukan kami mengalahkan kuasa kegelapan yang menguasai orang itu. Karena musuh kami bukanlah manusia, bukanlah darah dan daging. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dapat mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.